Kali ini kita akan membahas budget dongle dari Moondrop. Ya, Moondrop Dawn. Salah satu budget dongle under 1 juta. Bagaimana suaranya? Biar kamu penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity. Bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Moondrop sendiri kita tidak usah bahas panjang lebar lagi, pasti kalian sudah tahu lah brand satu ini. Brand yang cukup aktif mengeluarkan produk-produk baru, salah satunya ada di hadapan kita yaitu Dawn. Mereka baru saja bermain di kelas dongle ya, sebelumnya rasanya belum ada dongle ya. Setahu saya memang Moon River 2 itu yang pertama, lalu dikeluarkan Moondrop Dawn ini. Apa ada Moon River 1 ya, atau pertama ya? Kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Moondrop Dawn ini memiliki beberapa keunikan tersendiri, yaitu dia adalah full balance dongle. Dia hanya menggunakan atau memiliki output 4,4 mm dan menggunakan kabel input USB Type-C saja. Dengan deck yang disematkan dalam bodi sekecil ini yaitu Cirrus Logic CS43131. Jadi dual, isinya 2 deck chip di dalam tabung sekecil ini. Untuk harga sendiri, kalau kita cek di marketplace, memang cukup beragam, rata-rata di atas 1 jutaan lebih dikit. Ada juga yang dijual di bawah 1 jutaan, kurang dikit. Jadi kalian bisa cek aja untuk cari harga yang terbaik, garansi yang terbaik, dan toko yang paling kalian percaya. Selanjutnya kita bahas packaging dari Moondrop Dawn ini. Oke, untuk packaging dari Dawn ini kita bilang simple dan minimalis. Dia menggunakan tin case seperti ini, berbentuk bulat. Jadi kalian bisa lihat ini tin case dengan ada stiker. Di sini tulisannya Dawn, lalu di sini apa yang tulisannya saya tidak bisa baca, bahasa dewa. Ada tulisan Moondrop dan stiker KC. Di bagian belakang sendiri ada sedikit spesifikasinya. Ini beratnya, dimensinya 4,4 mm, USB Type-C, bla bla bla. Lalu dia menggunakan CS43131 dan beberapa penjelasan dalam bahasa Inggris. Oke, kita akan langsung buka aja dan melihat isi dalamnya. Bukanya dengan cara diputar seperti ini saja. Bam! Ini adalah isi dalamnya. Jadi tidak ada apa-apa lagi ya. Oke, di sini kita dapat sebuah USB Type-C to USB biasa. Jadi ini sebuah USB Type-C to USB biasa. Lalu dongle-nya, tentu saja dapat dongle-nya di sini Moondrop Dawn. Dan kabelnya ini non-detachable ya, jadi perlu kalian perhatikan. Nah, ini adapternya dipasang di sini nanti kalau kalian mau colok ke komputer biasanya. Oke, kalau kita angkat ini, jadi ini memang ada bolong satu, ini tujuannya untuk bisa mengangkat sebenarnya. Jadi tidak ada apa-apa lagi. Nah, di dalam sini ada beberapa kitab-kitab. Kita lihat cepat saja. Ada manual, lalu mungkin kartu garansi QC Pass dan kartu garansi KC. Jadi ada beberapa kitab-kitab. Jadi kalau direkap, ada kitab-kitab, tentu saja dongle dan juga USB Type-C to USB biasa atau USB A ya namanya. Itu sih untuk kelengkapan dari Moondrop Dawn ini. Sangat simple dan minimalis. Secara packaging kita bilang memang unik, tapi memang simple dan cukup minimalis, dan kami berikan skor B- untuk packagingnya. Biasanya kalau dongle itu memang straight to the point sih packagingnya, tidak neko-neko atau tidak memberikan presentasi yang wow banget sih. Selanjutnya kita bahas build quality dari Moondrop Dawn ini. Build quality dari Moondrop Dawn ini kita bilang sederhana saja ya. Dia memiliki cat berwarna putih dengan berbentuk tabung atau bulat seperti ini dan tidak ada sudut-sudut tajamnya sama sekali. It's a good thing. Menggunakan bahan metal, mungkin aluminium dengan finishing doff ya. Ini ya finishingnya doff. Ada tulisan abu-abu Moondrop-nya di sini. Kecil banget tulisannya dan tidak ada tombol apapun. Di bagian depan ada sebuah USB Type-C yang non-detachable. Jadi kalau ini rusak sudah pasti harus di-repair karena nggak bisa diganti. Ini dengan third party. Dan outputnya adalah 4,4 mm saja. Jadi tidak ada outputan lain 35, 25 nggak ada. Cuma 4,4 mm saja. Jadi perlu kalian perhatikan kalau ingin membeli Moondrop Dawn ini.
Kalau saya tidak salah juga ada Moon Drop Down nantinya yang 3,5 mm version. Dan di sini ada sebuah indikator, lampu indikator kalau kita konekkan ke HP dan mereka connect, dia akan menyala warna merah. Selain itu juga secara bobot dia nggak terlalu berat sih, cukup ringan dan bisa dikantongi tentu saja. Tapi yang sangat disayangkan ini adalah USB Type-C-nya, walaupun kita bilang mungkin tidak akan bermasalah dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau jangka panjang saya agak concern sih, karena nggak bisa di-detach. Dan bahannya plastik transparan seperti ini. Overall untuk build quality dari Moon Drop Down ini, dia memiliki housing aluminium yang cukup kokoh kalau saya bilang. Tapi yang memang agak sedikit misfeeling ini terkait dengan kabelnya. Kabelnya tidak detachable, jadi itu salah satu hal yang perlu kalian perhatikan juga. Dan secara build quality kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas user experience dari Moon Drop Down ini. Oke, untuk user experience-nya sendiri kita bilang ini dongle yang plug and play, jadi tidak usah terlalu banyak pusing, tinggal colok aja, lalu colok in-ear monitor kalian atau headphone kalian sudah langsung nyanyi. Selain itu juga ada app atau aplikasi dari Moon Drop sendiri untuk mengatur beberapa hal, yaitu gain, filter, dan juga LED-nya. Jadi bisa kalian pilih beberapa filter, suara, dan juga gain-nya ada 2V dan 4V. Selain itu juga ada LED-nya, bisa kalian nyalakan, matikan. Tapi so far nggak ada masalah apa-apa sih. Everything's very simple, tinggal plug and play di dongle satu ini. At least tapi ya, app-nya itu memberikan sedikit nilai tambah, sedikit kustomisasi pada dongle satu ini. Jadi tidak kosong lah. Walaupun tidak ada tombol, tapi setidaknya bisa kita kustomisasi melalui aplikasi. It's a good thing. Secara user experience, Moon Drop Down ini kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Moon Drop Down ini. Moon Drop Down ini memiliki arah suara yang kita bilang netral with a hint of bright. Jadi ada sedikit brightnya, terutama di bagian mid-high-nya. Khas biasanya dari Moon Drop. Bassnya di sini memang bass yang tidak terlalu banyak bumbu, cukup netral, tapi tipe bass yang clean dan juga cepet banget. Untuk bagian mid sendiri, male vokalnya ini memiliki posisi yang sedikit lebih mundur dibandingkan female vokalnya. Dengan presentasi yang cukup netral dan artikulasi yang sangat jelas. Untuk bagian treble-nya ini bisa dikategorikan cukupan, dia memiliki treble yang terkontrol dan juga kesannya bersih banget. Detailnya pun cukup oke di in-ear monitor satu ini karena memang presentasinya yang bersih, jadi dapat meng-highlight mikro detail dengan cukup baik. Secara keseluruhan ini, tonalitas dari Down ini kami berikan skor B+. Dia tidak terlalu memberikan banyak bumbu dari tonalitas, tapi ada sedikit boosting kalau yang saya dengar ya. Ada sedikit boost di bagian mid-high dikit. Itu menurut saya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Moon Drop Down ini. Presentasi dari Moon Drop Down ini bisa dikategorikan netral, apa adanya, tidak banyak bumbu, dan juga clean banget. Selain itu, powernya juga badak banget. Jadi powernya ini besar banget. Untuk in-ear monitor saya rasa tidak akan bermasalah sama sekali. Walaupun itu in-ear monitor yang kita bilang hard to drive sekalipun. Tidak akan bermasalah di dongle satu ini. Tapi kalau headphone lain cerita. Mungkin kalau headphone yang super berat, mungkin tidak akan maksimal juga di dongle satu ini. Timbernya menurut saya tidak ada yang aneh-aneh dari dongle satu ini, cukup baik. Black background-nya ini juga salah satu yang spesial dan memiliki background yang sangat pekat dan bersih. Jadi tidak ada background noise yang terdengar. Soundstage-nya menurut saya cukupan aja, tidak di boosting bagaimana, terlalu holografik juga enggak, ya biasa aja sih. Detailnya ini cukup baik, sekali lagi secara overall cukup baik. Bukan hanya bagian treble, overall cukup baik. Dia memiliki presentasi yang bersih dan menghasilkan detail yang, mikro detail yang cukup terasa. Secara umum teknikalitasnya kami berikan skor B+ untuk dongle, kita bilang budget seperti ini sudah oke banget sih. Tidak memberikan terlalu banyak bumbu aneh-aneh. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari dongle satu ini. Cons dari dongle satu ini yang pertama tidak ada case. Jadi ini bodinya walaupun tidak ada sudut-sudut tajam, tapi bodinya ini juga agak takut aja kepentok atau jatuh sih. Bisa langsung dent tentu saja. Yang kedua, kabelnya ini non-detachable. Jadi kabel USB Type-C-nya ini kalau rusak, kalian nggak bisa gonta-ganti dengan kabel USB Type-C yang ada di pasaran atau third party. Ini sudah bawaannya tidak bisa dilepas. Jadi itu salah satu cons yang saya agak concern terkait pemakaian jangka panjang. Lalu cons ketiga yaitu portnya hanya satu, sangat disayangkan lagi portnya hanya satu yaitu 4,4 mm balance. Jadi pasarnya ini akan cukup niche. Mungkin ada sebagian orang yang suka 35, ada yang suka 25, dan 44 akan cukup niche kalau menurut saya untuk 44 ini. Pro-nya dongle satu ini merupakan dongle yang good sounding, netral,
apa adanya, jadi kita bisa gunakan untuk occasion apapun atau mendengarkan lagu apapun tanpa ada bumbu yang aneh-aneh. Pro yang kedua yaitu harganya ini masuk banget. Masuk banget ini maksudnya budget. Kategori budget ya, kita bilang kalau dongle yang super budget ya mungkin 200-300 ribu. Kalau yang budget mungkin di bawah 1 jutaan, itu sudah masuk budget sih. Karena banyak dongle yang 3 jutaan, 2 jutaan, itu banyak. Untuk value for money, Dawn ini masuk pada kategori fair value dan kami berikan skor B karena memang dia hanya memiliki koneksi 4,4. Jadi kalau kita beli ini monitor baru, tentu saja kita harus ganti kabel dulu, baru bisa kita mencoba dongle satu ini. Dan kita nggak bisa mendengarkan kabel bawaan dari in-ear monitor baru yang kalian beli. Karena kebanyakan in-ear monitor, kita bilang yang mid-end ke low-end semuanya 35 mm. Tidak ada yang 44. Kesimpulan, Dawn ini hanya memiliki koneksi 4,4 atau outputnya 4,4 mm. Coba dia ada 3,5 mm dan 4,4. Pasti one of the best dongle yang ada di pasaran saat ini. Tapi sangat disayangkan dia hanya 4,4. Coba 3544, pasti Moonriver nggak ada yang beli. Semuanya langsung beli ini aja. Secara SQ pun menurut saya ini salah satu dongle yang sangat mumpuni. Dia memiliki suara yang clean dengan power yang cukup besar. Serta memiliki definisi suara yang kita bilang sangat jelas. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Dawn ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!